Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'd. Terakhir kita sudah sampai surat apa? Hah? An-Nasr. Bukannya surat Al-Ma'un ya? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un sudah dibaca ya kemarin ya? Berarti sekarang surat Quraisy. Sebelum kita masuk ke surat Quraisy, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit mengulas tentang surat Al-Quraisy ya. Surat Al-Quraisy, surat Quraisy, nggak ada al-nya ini. Karena ini sudah ma'rifat. Oke, sedikit tentang surat Quraisy. Jadi sebenarnya surat Quraisy ini bercerita tentang apa? Kabilah, ya. Tentang sebuah kabilah. Kabilah apa? Quraisy. Quraisy ini adalah kabilah yang di mana Nabi Muhammad SAW itu lahir. Dan Quraisy ini adalah orang yang atau kaum atau kabilah yang menjadi pengurus apa? Ka'bah. Kalau bahasa kita ya DKM-nya lah. Nah, kenapa dinamakan Quraisy? Quraisy ini salah satu julukan dari kakeknya Nabi SAW. Nah, ada yang tahu nasabnya Nabi Muhammad SAW? Ada enggak? Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar. Nah, dikatakan Quraisy ini julukannya si Nadhar. An-Nadhar, ini julukannya Quraisy. Tapi ada yang bilang, oh enggak, itu bukan julukannya An-Nadhar. Quraisy itu julukannya Fihr. Ya, ala kulli hal, julukan siapapun, intinya itu merupakan julukan salah satu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy. Kenapa dinamakan Quraisy? Ini ada 3 pendapat ya. Pertama, Quraisy itu berasal dari kata taqarrush, yang artinya itu keterhimpunan, menyatu. Kenapa? Karena konon dulu orang-orang Quraisy itu terpencar. Kemudian mereka bersatu. Pertama berasal dari kata apa? Taqarrush. Quraisy itu berasal dari kata taqarrush. Artinya apa? Keterhimpunan. Mereka berhimpun, menyatu. Karena apa? Tadinya berpencar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua itu berasal dari kata qorosya. Fi'il. Qorosya. Artinya apa? Berusaha. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu terkenal ulet dalam berusaha. Mereka itu mencari orang-orang yang butuh bantuan untuk diberi bantuan. Atau untuk bekerja kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kata yang kedua. Qorosya. Pertama taqarrush, kedua qorosa, yang ketiga berasal dari kata kirsh. Apa itu kirsh? Ikan hiu. Ikan hiu tahu ya? Kuat enggak? Predator itu, predator atas di lautan. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana kekuatan orang-orang Quraisy. Ini 3 kata asal-usul dari kata Quraisy. Nah, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy. Di sini Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau itu mengatakan bahwa lam di sini sebagai ta'ajub, kekaguman.
Kalau di terjemahan kita ya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi lam di sini adalah sebagai ta'ajub, kekaguman. Kenapa? Karena keadaan orang-orang Quraisy itu luar biasa, terutama dalam ilafnya ini. Ilaf itu apa? Kebiasaan. Apa sih kebiasaan orang-orang Quraisy yang bikin takjub, bikin kagum? Disebutkan di ayat berikutnya, ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Itu kebiasaan mereka rihlah. Apa rihlah? Jalan-jalan, istirahat ya. Ya, perjalanan jauh, hampir mirip safar. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu pergi itu nggak cuma satu kata. Kalau kita pergi ya pergi. Kalau kita lihat dulu nih perginya kemana? Bisa dahaba, bisa roha, bisa rohila, bisa safaro. Tergantung seperti apa bepergiannya. Nah, mereka itu bepergian. Kapan bepergiannya? Ilafim rihlata syita. Syita itu apa? Ini nama nih. Udah pada beli baju syitawi belum? Syita, musim dingin, was-shaif dan musim panas. Ini yang bikin kagum perjalanan mereka. Ada apa dengan perjalanan tersebut? Mereka itu berdagang. Kemana berdagang? Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Sebenarnya untuk makna ilaf sendiri juga ada 3 pendapat ya. Tapi yang kuat ya ini untuk dagang. Mungkin untuk pengetahuan saja 3 pendapat tersebut, yang 2 ini menggunakan redaktur Qila, konon itu. Jadi ini lemah ya. Pendapat pertama ini dari Ibnu Abbas, ini diriwayatkan oleh Ikrimah, salah satu murid beliau. Yang dimaksud kebiasaan di sini ilaf di musim dingin dan musim panas adalah orang-orang Quraisy itu kalau musim panas mereka tinggal di Taif. Kalau musim dingin di Mekah, biar nggak kepanasan. Musim panas kan di Taif tetap sejuk toh. Kalau lagi musim dingin, nanti di Taif tambah dingin, mending ke Mekah gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu pendapat yang tadi saya disebutkan. Musim dingin kemana? Yaman. Musim panas ke Syam. Ini pendapat yang kedua. Dan ini yang sering dipakai oleh para ulama. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, musim panas, musim dingin, tetap ke Syam. Nah, jadi dagang. Kemudian ilafim rilatashita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Maka karena orang-orang Quraisy itu bisa melakukan perjalanan untuk berdagang di musim dingin dan musim panas dalam keadaan aman enggak? Aman. Maka dengan kenikmatan tersebut harusnya mereka falyabudu, menyembah rabb hadzal bait. Rabb dari rumah ini yaitu Ka'bah, untuk menyembah Ka'bah. Kenapa kau harus menyembah bukan Ka'bah, maaf, Rob Ka'bah. Ya, Rob dari Ka'bah tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah telah memberikan mereka makanan supaya tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah memberikan mereka rasa aman dari rasa takut. Ini. Jadi ini 2 nikmat yang luar biasa. Bisa makan kenyang dan mendapatkan rasa aman. Ini nikmat yang luar biasa. Orang bisa makan dan rasa aman, itu nikmat yang luar biasa. Jadi tidak usah neko-neko pengen yang lain, ini 2 aja udah luar biasa itu. Udah luar biasa. Karena kalau kita mau menyaksikan saudara-saudara kita yang lain, mungkin yang buka Facebook ya, berterbaran di medsos yang lain berterbaran bagaimana kondisi
saudara kita di mana? Palestina. Buruh-buruh makan, minum saja itu mereka sampai nadain tetes-tetes air itu loh. Itu pun tidak bersih. Bagaimana dengan rasa aman yang mereka dihantui desingan peluru, suara rudal yang tahu-tahu makder. Maka kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Karena ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Pak, ada tips supaya kita itu bisa senantiasa bersyukur. Apa? Melihat yang ke bawah. Melihat ke arah bawah. Oke? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah mereka yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat mereka yang ada di atas kalian. Kenapa? Fa innahu, karena yang demikian ini azdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ini yang seperti ini bisa membuat kalian lebih bisa bersyukur. Kita dalam keadaan kayak gini nih, gajinya berapa sebulan? 2.000, 2.500 ya. Walhamdulillah. Jangan lihat ya gajinya 20.000. Oke. Kita di sini udah kerja sekian lama, belum punya mobil, baru bisa renovasi rumah. Alhamdulillah. Lihat yang rumahnya masih kontrak. Oh, boro-boro saya renovasi rumah aja di Indonesia masih kontrak. Alhamdulillah masih kontrak. Lihat yang tidak bisa kontrak. Jangan lihat yang punya kontrakan. Oke? Jadi lihatnya itu ke bawah. Ini salah satu tips agar kita bisa bersyukur. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan surat Quraisy. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Li'ilafi, di situ ada dua mad tabi'i. Quraisy, mad apa ini? Mad layin atau madlin. Ila, ini juga mad tabi'i sama tadi. Rihlatash syita, apa ini? Mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib? Ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau beda kata, mad jaiz munfasil. Mad wajib artinya apa? Wajib panjang. Wajib itu wajib panjang. Muttasil karena bergabung di satu kata. Tadi wajib panjang. Berapa panjangnya? 4 atau 5? Ya? Itu mad jaiz ya. Sekitar 2. Kalau untuk wajib panjang. 2 itu nggak masuk. 4 atau 5. Kemudian soif ini juga mad layin atau lin. Falyabudu matabi'i rabbaha matabi'i dzal bait. Ini untuk contoh mad layin ini di sini semua ya. Ayatnya semua itu mad layin. Alladzi mad jaiz munfasil ad'amahum min ju'in wa amanahum matabi'i min amanahum, apa ini? Idgham mimi min khauf mad layin. Oke. Pertama syitanya dipanjangin. Syita iwas saif antara 4 dan 5. Kedua, kita sepakatin aja ya. Untuk mad jaiz kita baca panjang ya.
Oke, kita baca panjang. Jadi kayak berarti tadi di alladzina juga harus panjang. Alladzi at'amahum min ju'. Kita nggak usah bahas pakai riwayat apa. Terus secara umum kita kan pakai riwayat Hafiz an Asim. Nggak usah kita bahas, kita pakai jalur Syatibiyah atau Thaibun Nasr. Nggak usah. Kita panjangin aja untuk mad jaiznya. Oke. Konsekuensinya berarti untuk mad ya lain, terus mad arid sukun juga kita baca panjang. Ya, jadi semuanya kita panjang. Kalau pandai bisa masuk panjang, panjang maksudnya. Kita samakan, karena itu kita samakan. Karena untuk mat tamkin, mat lain, mat alis sukun itu senada dengan mat jais itu. Iya, dengan mat jais. Kalau kita panjangan mat jais, maka kita selaraskan semuanya. Karena ini kaitannya dengan riwayat tadi. Ya. Riwayat tadi. Jadi nggak bisa dicampur-campur riwayatnya dalam satu surat. Jangan dicampur-campur. Oke. Jadi ada yang unik ya, dari bacaan panjenengan, dari bacaan antum. Sebenarnya ro, ini aslinya dibacanya ra ya, ra gitu. Memang. Hanya saja hampir semua ro yang berharokat itu sifatnya apa? Tebel, tafkhim. Jadi lidahnya diangkat nih belakangnya. Nah ini yang mengakibatkan suaranya berubah kayak seakan-akan apa? Ro, kayak sekarang o, ro. Aslinya memang ra. Kalau kita lidahnya kita datarkan dia punya ra tuh. Tapi karena ini sifatnya apa? Tebel, tafkhim, angkat nih lidahnya. Jadi bunyinya apa? Ro, ro. Oke. Karena sebagaimana lam, ro juga ada ro, tafkhim, ada ro, tarkik. Cuman tarkik itu rata-rata dia sukun. Rata-rata sukun. Iya, kasroh, sukun atau kasroh, ya, sukun atau kasroh. Kalau dia berharokat fatha atau dhammah, tebel dia. Tadi lidahnya diangkat. Itu aja sih paling, ya. Karena hampir semua roh rata-rata mayoritas lah ya. Itu tafkhim tebel ro, ru, ro, ru. Kalau ri, dia bisa. Kalau ri balu lidahnya di ri, irji'i. Nah, asan. Terus? Ustaz saya mau nanya ini panjang. Ya, panjang. Karena ini yaitu tadi Rosem Usmani ya, Rosem Usmani. Karena di sana ada yang baca pendek mungkin. Di sini aslinya nggak ada kayak gininya ini. Karena kita pakai riwayat Hafiz an Asim dan di i-nya itu dibaca panjang, tapi secara Rosem Usmani itu nggak ada, maka ditambahilah ya untuk menandakan bahwa itu dibaca panjang. Ada juga nanti sebenarnya ada kayak Rosem ada ya-nya, tapi itu nggak dibaca tuh. Di riwayat kita ada baca. Ada lagi nanti kita ketemu insya Allah. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Untuk so-nya agak lebih dibuka lagi, saif, syita, was-saif. Karena kalau kita nggak buka, suaranya akan melenceng ke arah mana? Saif. Jadi buka aja, saif. Tadi saya bilang ada huruf ya, yang dia nggak dianggap ya. Antum lihat di surat Al-Humazah tuh. Ayat 5. Wa ma adra. Itu di kafnya itu kayak ada huruf kan? Itu di riwayat lain bisa jadi itu ada iyanya itu. Adraika itu. Inilah yang dimaksud dengan Rosem Usmani. Sebuah rosem atau tulisan yang bisa mengcover seluruh qiraah. Cuman untuk masing-masing qiraah kadang-kadang ada tambahannya kayak di sini ina, ada tambahan iyanya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sekarang kita masuk surat berikutnya ya. Surat apa?
Alfil. Alfil artinya apa? Gajah. Ini sebenarnya masih ada korelasinya dengan surat Quraisy ya. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjaga mereka, memberikan mereka rasa aman dari rasa takut. Salah satu rasa aman yang diberikan oleh Allah SWT adalah pada peristiwa Al-Fil ini. Bayangin aja, Mekah yang tidak punya pertahanan diserang oleh salah satu dinasti yang besar dengan pasukan yang besar, isinya tentara yang besar, kok bisa aman gitu? Ya, ini salah satu bentuk rasa aman, salah satunya, enggak, bukan ini tok, masih banyak lagi rasa aman yang didapat ya. Contohnya ketika rihlah, entah itu ke Syam, entah itu ke Yaman, tidak ada yang ganggu. Nah, salah satu rasa aman itu ketika peristiwa Al-Fil ini diserang, tidak ada perlawanan, tapi aman gitu. Siapa yang jaga? Siapa memberikan rasa aman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Fil ini, di tahun di mana kejadian Al-Fil ini terjadi, di tahun itulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Berbicara latar belakang dari penyerangan pasukan bergajah ke Ka'bah, karena bermula dari sentimennya siapa? Abraha. Kenapa? Karena Abraha lihat itu kok ada bangunan kota di Mekah, kok orang-orang pada datang ke situ ngapain sih? Akhirnya Abraha itu pengen bikin tandingan dengan cara membuat apa? Gereja yang megah untuk mengarahkan orang-orang agar berkunjungnya nggak ke Ka'bah, ke gereja tersebut. Lah, ada orang Mekah yang dengar, nggak terima kan? Nggak terima. Terus ngapain? Dia pergi ke masjid yang Mekah itu, terus maaf nih, buang kotoran di situ. Nah, terus kabar tersebut sampai kepada Abraha, maka Abraha berazam untuk menghancurkan apa? Ka'bah dengan mengerahkan tentara bergajah. Nah, ketika penyerangan akan berlangsung, ketika pasukan bergajah memasuki area Mekah, maka penduduk Mekah ngungsi. Gak mungkin ngelawan lah. Mungkin lawan. Maka semua penduduk mengungsi. Kemudian para pasukan bergajah itu, mereka butuh makan kan? Mereka menjarah barang-barang penduduk Mekah. Di antara yang dijarah adalah domba milik Abdul Muthalib, sekian ratus. Maka Abdul Muthalib gak terima, nemuin Abraha, bilang, ini domba-dombaku, tolong dikembalikan. Awalnya Abraha ketika melihat Abdul Muthalib itu kagum, karena Abdul Muthalib itu memiliki haibah, aura kepemimpinan itu kuat, memiliki kewibawaan yang tinggi. Namun ketika Abdul Muthalib itu mengutarakan keinginannya supaya kambing domba-dombanya dikembalikan, respeknya langsung hilang. Terus bilang, kok bisa-bisanya kamu cuma minta domba aja ya? Kenapa nggak minta supaya aku nggak nyerang Ka'bah, nggak nyerang Mekah? Maka sama Abdul Muthalib dijawab, adapun domba-domba ini milikku, ya aku mintalah. Adapun Ka'bah ini, maka punya Allah, ya, Rabb hadal bait, ya. Allah lah yang akan menjaga Ka'bah ini, bukan aku. Allah yang akan menjaga. Maka setelah itu dilaksanakan penyerangan. Di antara gajah tersebut ada gajah yang paling gede. Namanya siapa? Mahmud, Masya Allah, Mumtaz.
Mahmud. Mahmud tidak mau. Ketika dipacu supaya maju, derum dia, duduk. Suruh berdiri lagi, suruh nyerang lagi, derum lagi. Bahkan dia akhirnya berbalik, cabut. Nah, kemudian ketika udah mulai memasuki area, Allah mengutus apa? Apa? Burung ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung ya. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya bergerombol. Jadi burung yang bergerombol. Iya, burungnya burung apa? Walau alam itu. Ababil itu artinya bergerombol. Burung yang banyak gitu. Bawa apa? Bawa batu. Batu bukan sembarang batu. Memang yang bawa burung. Tapi batunya ini batu apa? Neraka. Batu api. Dilempar dari atas, ceret. Karena ini batu bukan sembarang batu, maka sudah bisa dibayangkan gajah yang bodinya itu tebel. Gak usah bilang body dulu ya, kulitnya kayak apa tebelnya. Tapi karena ini batu begitu panas itu tembus. Badan gajah yang begitu gede, yang kulitnya begitu tebel, tembus itu. Sampai di akhir ayat dikatakan apa? Ka'asfim ma'kul. Gambaran ini gambaran yang luar biasa dari Al-Quran ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu ijaz. Itu gambarannya seperti daun yang dimakan ulat. Kayak apa? Bolong-bolong tembus tuh. Padahal gajah itu gede, kulitnya tebal, badannya gede, tembus. Kalau itu batu yang dibawa ke dunia, maka bagaimana batu yang atau api yang di neraka yang digunakan untuk menyiksa para pendosa. Nas'alullah salamah wal afiyah. Oke, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini hati-hati ya, bukan qala tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran, ini jelas tayran ababil tarmihim, him ini tahan, him bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, untuk jadi perhatian, tarmihim, ro-nya ini kan apa? Tafhim. Ini hanya di ro. Tanya jangan dibawa ikut tafhim. Jadi kalau dibawa kayak ta, jadi kesannya tarmihim. Nanti dia ke arah to. Ya. Jadi tanya ya ta, taruh. Ta dulu, ta baru tarmihim. Taruh. Kalau langsung tanya dibawa ke ro, karena kita sudah bersiap untuk tafhim duluan, mulai dari ta, jadinya tarmihim. Nah, ini jadi kewaspadaan. Oke. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan
materi tahsin kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita pada pertemuan terakhir sudah sampai makhraj apa? Dha dan la. Dha dan la. Sebelum kita masuk, kita murojaah sebentar untuk makhraj dha. Makhraj dha. Ada yang bisa menyebutkan di mana letak makhraj dha dan mempraktekkan bacaannya dha. Silakan tunjuk jari. Menyentuh gigi yang tebal. belum. Gigi mana? Gigi lidah dengan gigi yang bagian mana? Giginya banyak kan? Lah, oke, ahsan ini. Ya. Tepi lidah dengan gigi geraham atas bagian dalam. Oke, ini area hentakan. Ini area hentakannya dha. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Tapi dalam keadaan ujung lidah juga menyentuh area depannya, hanya menyentuh saja, nggak ikut menghentak. Dha, dha, am, dha. Monggo Pak, silakan. Sepaket alat berbersih. Monggo, jazakallahu khairan. Jadi dha, perhatikan, ini tepi lidah kanan atau kiri, tepi ya, bukan ujung. Bukan ujung, tepi lidah kanan atau kiri memanjang dengan gigi geraham atas bagian dalam, bisa kanan, bisa kiri atau dua-duanya. Namun ada tambahan di sini. Tambahannya apa? Ujung lidah, area depannya ikut menyentuh juga. Cuman kalau kita bicara makhraj area hentakan, itu kanan atau kiri. Depan itu hanya nempel saja. Ya, depan hanya menempel, nggak ikut menghentak. Enggak. Yang hentak itu kanan atau kiri. Oke, itu dha. Dha, bi, du. Coba bareng-bareng. Dha, bi, du, ba. Dhan, dhani, dhanna, minal, mudni, madhi, dhan, dhani, dha. 1, 2, 3. Dhadidu bam, dudan bam. Jadi suaranya enggak langsung bam gitu. Bam, bam. Dhadidu bam, dudan dhani dhanna minal mudni madhidan dhani dha. 1, 2, 3. Oke, itu untuk dha. Kemudian berikutnya apa? Lam. Lam. Lam itu tepi lidah bagian depan sampai ujung. Ini lidah. Ini tepi depan. Tepi kan sini, sini ya. Nah, tepi tapi area depan. Area sini. Jadi nggak hanya ujungnya ya. Tidak hanya ujungnya. Bertemu dengan langit-langit yang sejajar dengan lidah tersebut. La, la, li, lu, al, la, li, lu, al. Coba la, li, lu, bal,
lulan lanilal minal mulmi manilan lanila. 1, 2, 3. Lalilubal lulan lanilalna minal mulmi manilan lanila. Pertanyaannya, di mana tadi makhraj lam? Di mana tadi makhraj lam? Hah? Di tepi kanan kiri Ya, sejajar dengan apa? Sejajar dengan langit-langit depannya ya. Area langit-langit atas bagian depan. Jadi perhatikan untuk lam itu bukan di ujungnya saja, tapi tepi bagian depan. Ini, nah, bukan hanya area sini saja, tapi ini, ya, tepi bagian ujung. Makanya dikatakan oleh penyusun Tuhfatul Atfal, beliau berkata wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu keluar dari tepi lidah yang ujung, limuntahaha sampai ujung lidah. Wallamu adnaha limuntahaha, dari tepi lidah bagian ujung, bukan tepi sini ya, di garis bawahi tepi bagian depan. Selanjutnya setelah lam ada makhraj apa di situ? Nun. Nah ini baru ujung lidah dia. Ujung lidah dengan langit-langit depan, di bawahnya makhraj lam. Di bawahnya makhraj lam, masih ujung lidah. Ini ujung ya, bukan tepi depan. Beda dengan lam. Beda dengan lam. Ini ujungnya. Dengan mana? Dengan langit-langit bagian depan, di bawahnya lam sedikit. Makanya dikatakan wa nunu min tarfihi tahta ij'alu. Nun itu dari ujung lidah, torof. Min tarafihi, tahta di bawahnya makhraj lam, ij'alu jadikanlah. Oke. Jadi ujung lidah dengan langit-langit depan kayak lam tadi, tapi turun ke bawah. Turun sedikit saja. Nah, ni nu. Na ni nu ban nunan naninan naminal munni maninan namina. 1, 2, 3. Ban nunan maninan naminal munni maninan namina. Lagi naninuban nunan naninan naminal munni maninan namina. 1, 2, 3. Naninuban nunan naninan naminal munni maninan namina. Lagi naninuban nunan naninan naminal munni maninan namina. Sekali lagi. Naninuban nunan naninan naminal munni
Nah sekarang, tapi jangan lihat ya, tutup nih HP-nya. Di mana makhraj ra, apa tadi nun, di mana makhraj huruf nun yang tadi disebutkan? Ujung lidah dan gusi. Yakin gusi? Langit-langit. Oke, ahsan. Ujung lidah, ini ujung lidah ya. Dengan langit-langit atas bagian depan. Di bawahnya apa? Makhraj lam. Monggo silakan. Barakallahu fiik. Terakhir untuk makhraj ra. Ini makhrajnya berdekatan ya, antara lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Ra ini sama juga di ujung lidah. Sama. Kemudian dia ada sifat tikrar. Ya, apa itu tikrar? Getaran. Tapi getarnya jangan kebanyakan ya, Pak. Diminimalisir getarannya. Ro. Kemudian saat mengucapkan huruf ro ini, lidah bagian belakang diangkat. Inilah yang akan menjadikan suara kita kayak berbunyi o. Aslinya itu kita mengucapkannya ra. Itu kalau tipis. Tapi karena lidah itu ngangkat jadi ro. Jadi bunyi o-nya itu bukan karena apa? Bukan karena kayak gini. Ya. Ro. Bukan. Tapi karena lidah kita bagian belakang terangkat. Ro. Rori rubar. Ruran rani ranna minal murni mariran rani ra. Kemudian untuk ro kasrah, ada ya. Di situ ada ya. Ro ketika di kasrah, ini baru ketika ro itu dibaca tipis, lidah belakang diturunkan. Ri. Rori ruban rori. Oke, jadi ro ketika harokatnya fathah dan dhamma, angkat lidahnya. Tapi ketika berharakat kasrah atau dia sukun dan sebelumnya harokat kasrah, turunkan. Ri. Bau, ruran, raniran, gitu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ketika ro kasrah, turunkan lidah bagian belakang. Karena kalau kita tetap angkat jadinya ri. Tidak seperti itu. Ri. Kalau kita angkat jadinya ri. Beda ya kan? Rori, ru. 1, 2, 3. Lagi. Mariran, ranira. Ditutup HP-nya. Tadi roh itu kita sebutkan dia memiliki sifat ya. Tadi kita sih belum masuk ke pembahasan sifat huruf, tapi tadi sudah saya sebutkan sifat apa itu dan artinya apa. Sifat apa tadi dan artinya apa yang dimiliki oleh roh?
Tafkhim dan tarkik. Boleh lah, tapi itu bukan yang saya maksud. Itu nggak apa-apa, silakan. Belum dapat hadiah ya? Udah atau belum? Nggak apa-apa, lagi. Monggo. Ada satu lagi. Ini kan wah iya. Tafkhim dan tarkik. Ada satu lagi sifat yang saya sebutkan. Yang saya bilang jangan banyak-banyak, sedikit aja. Awak? Tikror. Tikror artinya? Getaran. Monggo silakan. Oke, barakallah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Li'ilafi. Di situ ada dua mad tabi'i. Quraisy mad apa ini? Mad layin atau mad lin. Ila ini juga mad tabi'i. Ya,